Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih ke keluarga besar GPD El Shaddai Magelang dimanapun berada. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-90. Kita akan baca satu ayat yaitu ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berikan judul renungan kita pagi hari ini, yaitu hiduplah dengan bijaksana. Hiduplah dengan bijaksana. Puji Tuhan, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita pasal 90 ini merupakan doa permohonan dari Musa ketika Tuhan Allah memilih mengangkat Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, bangsa yang begitu besar dan tugas yang begitu besar dan berat di hadapan Tuhan. Musa berdoa dan ada banyak permintaan Musa. Salah satu permintaannya yaitu dalam ayat 12 dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Bapak Ibu, yang pertama di dalam permohonan Musa ini ya, salah satu permohonan Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Bapak Ibu, bukan berarti ada hari baik dan ada hari tidak baik. Seperti yang dilakukan orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan dengan benar ya. Mereka pergi ke orang-orang pintar, ke dukun, ke suhu untuk meminta pertolongan petunjuk tentang hari yang baik, hari yang tepat untuk mengadakan acara. Baik itu hari pernikahan, acara pembangunan rumah, atau acara pemakaman dan lain sebagainya yang mereka inginkan. Tidak demikian Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan, semua hari itu adalah hari baik, adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ketika kita membaca tentang firman Tuhan itu, tentang penciptaan Allah akan dunia ini, Allah menciptakan segala isi dunia ini, ya, langit dan bumi, cakrawala, bahkan hari-hari itu, hari pertama, kedua, dan sampai hari ketujuh, semua Tuhan katakan baik. Dan Tuhan memberkati ciptaannya termasuk hari yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak ada hari yang tidak baik. Semua hari itu adalah hari baik dan hari yang diberkati oleh Tuhan. Jadi pergunakanlah hari-hari itu dengan penuh ucapan syukur karena kita percaya bahwa semua hari itu adalah hari baik. Bapak Ibu, Musa meminta hati yang bijaksana ya. Musa meminta, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Bukan berarti Bapak Ibu supaya hari itu cepat-cepat berlalu, cepat berganti ya. Bukan seperti itu. Tetapi Musa ada suatu kerinduan yang dalam. Kenapa? Dia harus minta kepada Allah untuk memberikan dia, mengajari dia menghitung hari-hari hidupnya di mata Tuhan di dunia ini. Karena Musa rindu Bapak Ibu mempergunakan waktu, mengelola waktunya dengan baik, dengan cerdas, dengan bijaksana untuk membangun hubungannya yang dekat, yang begitu intim dengan Tuhan di setiap hari-hari kehidupan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Bapak Ibu, bijaksana artinya di dalam bahasa Indonesia cerdas, budiman, bijaksana. Musa meminta hal itu supaya dia memiliki kecerdasan, memiliki suatu hati yang bijaksana mengelola waktunya, hubungannya dengan Allah. Karena dengan membangun hubungan dengan Allah, disitulah letak kekuatan Musa, ya, letak kedahsyatan Tuhan. Dia mengalami kedahsyatan Tuhan ketika memimpin bangsa Israel. Ada satu kisah Bapak Ibu di dalam Kitab Keluaran ketika Musa berjumpa dengan Tuhan Allah di atas Gunung Sinai. Kedahsyatan Allah itu terjadi. Bukan cuma Musa yang merasakan, semua bangsa Israel melihat, menyaksikan, merasakan guntur, kilat dan bergelegarnya hadirat Allah saat itu. Musa merasakan itu.
Oleh karena itu Musa berkata, Tuhan, ajarku menghitung hari-hari hidupku dan berikanku hati bijaksana. Puji Tuhan Bapak Ibu, miliki kerinduan yang sama. Mari kita miliki kerinduan yang sama seperti Musa, membangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Ya, dapat memanage waktu kita, mengelola waktu kita, dan berikan waktu kita untuk Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang kita dapat lihat dari kata permohonan Musa ini, yaitu kata ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Artinya Musa memohon kepada Tuhan untuk memberikan dia hati yang bijaksana di dalam menjalani hidupnya. Alasannya Bapak Ibu, kita dapat melihat ya di dalam firman Tuhan pasal 90 ini, karena hidup ini hanya sementara. Kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga, Mazmur 90 ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Di dalam ayat yang ketiga berkata bahwa hidup kita seperti debu, ya. Karena hidup kita ini hanya seperti debu. Debu itu adalah satu titik. Kalau debu itu hanya satu titik, debu itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Debu itu ada di tangan kita pun tidak kelihatan. Kecuali kalau debu itu membentuk suatu gumpalan, dia akan kelihatan. Dan ketika debu itu berkumpul akan kelihatan. Ya, tapi kalau ketika debu itu ada satu titik saja dia tidak kelihatan. Itulah sederhananya kehidupan kita. Hanya sementara. Kalau debu yang satu titik yang tidak kelihatan itu pun ditiup oleh angin lenyap. Tidak kelihatan lagi di mana keberadaannya. Demikian dengan hidup kita yang seperti debu ini Bapak Ibu. Hanya sementara kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, hidup kita yang sementara ini ya, karena hanya seperti mimpi ya. Hidup ini seperti mimpi. Kita lihat dalam ayatnya yang kelima, saya bacakan, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Bapak Ibu, dikatakan bahwa hidup kita ini seperti mimpi. Orang dunia pun Bapak Ibu memahami bahwa hidup ini hanya sementara. Hanya sebentar keberadaan kita di dunia ini ya. Bahkan ada lagu dunia yang berkata, mimpi-mimpi yang indah hanya sementara saja. Ya, seindah apapun, sebaik apapun mimpi kita itu hanya sementara. Bapak Ibu ya, kesenangan sementara. Jadi semua kedudukan, semua harta benda, kejayaan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini, itu hanya sementara. Bapak Ibu, hidup yang sementara yang berikut kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, bahwa hidup kita ini diumpamakan seperti rumput. Ayatnya yang ke-6. Kita lihat, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Hidup kita ini seperti rumput Bapak Ibu ya. Dia bertumbuh, di waktu petang dia lisut dan layu. Tidak ada kekuatan, hidup kita ini lemah. Hidup kita ini tidak memiliki kekuatan dengan sendirinya. Segala kekuatan, hikmat, kepandaian, kepintaran yang kita miliki itu hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan dan membuat diri kita ini menyombongkan diri, meninggikan diri karena segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin kepintaran, tidak ada Bapak Ibu. Semua ada karena kemurahan Tuhan. Semua kita miliki karena kemurahan Tuhan. Dan yang kita harus pahami, hidup kita ini hanya sementara. Jadi dengan rasa bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka milikilah hati yang senantiasa memahami bahwa hidup kita ini sementara. Kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Seperti Musa Bapak Ibu, Musa bukan orang biasa. Musa orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Musa orang yang diurapi, dia pemimpin besar bangsa Israel. Tetapi dia begitu menyadarinya bahwa hidupnya ini tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa hidupnya itu seperti rumput yang sebentar saja bisa lisut, layu dan hilang.
Bapak Ibu, kesadaran itu harus ada di setiap hati dan pikiran kita, supaya kita dapat mempergunakan waktu kita dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita melihat ayat yang selanjutnya dalam ayatnya yang ke-10 tentang kehidupan manusia yang sederhana di muka bumi ini. Ayatnya yang ke-10, saya bacakan. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu, masa hidup manusia rata-rata 70 tahun sampai 80 tahun. 70 tahun jikalau kita kuat, dan 80 tahun firman Tuhan katakan sisanya adalah penderitaan. Tidak ada sesuatu yang kita dapat banggakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat. Pergunakan waktu, kelola waktu kita dengan baik. Jangan sia-siakan hidup ini dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Termasuk hidup kita. Hidup kita sementara, segala sesuatu yang kita miliki hanya sementara. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan tinggalkan. Kita lihat Bapak Ibu dalam ayatnya yang pertama. Musa begitu meninggikan Tuhan. Musa begitu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahwa di atas segala-galanya hanyalah Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kekekalan itu hanyalah ada di dalam Tuhan. Saya bacakan ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, dia mengakui bahwa dari kekal sampai kekal, dari sampai selama-lamanya, Dialah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan Musa. Demikian dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Hanya Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan jaminan kita. Kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, segala yang baik di dalam kehidupan kita datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, ya, kita harus menjalani hidup kita ini dengan bijaksana. Karena hidup ini hanya sementara dan singkat. Itu yang kita harus pahami ya. Jadi saya percaya kita pasti bisa mengelola, mempergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Hubungan kita dengan Allah akan membuat hidup kita yang fana, yang tidak berdaya, yang lemah, yang tidak ada apa-apanya ini Bapak Ibu, akan membuat kita berarti, akan membuat hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan. Merasakan kedahsyatan Tuhan di dalam dunia yang sementara ini, bahkan merasakan keluar biasaan sukacita yang Tuhan berikan di dalam kekekalan bersama Tuhan di surga nanti Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang maha kuasa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dengan bijaksana, mengelola, mempergunakan waktu-waktu kami. Kami mau terus membangun hubungan kami di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya bersama dengan Engkau kami berarti, hidup kami ini berarti di hadapan-Mu. Dan kami memperoleh segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan dan akan nyatakan bagi setiap kami umat-Mu yang mengasihi Tuhan dan mau mengutamakan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin kami sepanjang hari ini dan berkati setiap apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.